Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Rais Masjid Al-Muhajirin Al-Mukarram Bapak Suharso SPDI, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, panjang dalam kebaikan dan kemanfaatan, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram yang kami hormati Bapak Lurah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk membawa desa ini menjadi desa yang dalam Al-Quran dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan program-program baiknya. Al-Fadil Akhuna Al-Qari Ustadz Rahmat Hidayat, kemudian ketua-ketua masjid sekitar, saya lihat Pak Haji Darmawan ada, kemudian Pak Warsito, Akhina Resofiem, kemudian masih banyak yang lain saya lihat nih, Pak Suhar, astagfirullah kok saya lupa namanya ya, Pak Arspani, Pak niku loh yang pakai masker no, Pak Darsono, ya Allah ya, yang sering membangunkan di waktu sepertiga malam terakhir. Pak Amirul, Pak Iman, Pak Sahril, Pak Rohmadi, kemudian Ahreza dan semuanya. Kalau disebut nggak ada ceramah nanti. Kawan-kawan Ikatan Dai Indonesia, Dewan Masjid, dan seluruh yang paling utama adalah hadirin wal hadirat yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk membuka acara peringatan ini, peringatan itu artinya mengingatkan kita akan firman Allah, hadis Rasulullah. Ini penting, Pak. Penting sekali. Karena apa? Manusia, jangankan manusia yang tidak ingat Allah, yang ingat Allah saja, yang alim saja, kalau tidak diingatkan, tidak dikontrol, itu bisa lepas. Apalagi kita yang biasa-biasa saja. Itulah pentingnya peringatan. Fadzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfaul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang beriman. Itulah pentingnya peringatan. Hadirin rahimakumullah, saya sebutkan satu hadis dulu untuk mengawali peringatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat seperti ini. Ya mirip, cuman bedanya kita di Sukajadi, Rasul di Masjid Nabawi. Idz aqbala thalathatu nafar, datang 3 orang laki-laki. Saat seperti ini datang 3 orang laki-laki. Aqbala isnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa adbara wahidun. Yang kedua mengikuti majelis Rasul, yang satu kabur. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian saat pengajian selesai, adik-adik ya, saat tausiah selesai, Rasul berkata, maukah kalian saya beritakan perihal 3 orang yang datang terlambat tadi? 3 orang datang terlambat.
Yang satu mencari tempat di sisi Allah. Awa ilallah. Yang satu mencari tempat di sisi Allah, melihat satu tempat yang kosong, kemudian dia minta izin duduk di tempat kosong. Ini, jadi boleh Pak duduk di depan ini. Bagi yang datang belakangan, minta izin duduk di depan. Ini persis yang dilakukan oleh sahabat pertama. Yang kedua, orangnya malu, sehingga apa, dia tidak mau melangkah-langkah pundak orang, dia pun duduk di samping pintu masuk. Malu dia. Kemudian yang ketiga, balik kanan atret kabur. Nah, balik kanan atret kemudian kabur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu orang mencari tempat di sisi Allah, Allah kasih surga. Fa'awahullah, Allah kasih surga, Pak, luar biasa. Yang nomor dua, malu karena datang belakangan, Allah pun malu kepada dia. Dia pun diberi hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kabur meninggalkan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa, Allah biarkan dia terjerumus ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Ini hadis pertama. Ini bisa kita lihat dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, bab majelis zikir. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ini Rasulullah sampaikan juga kepada para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian berjalan, di tengah perjalanan kalian menyaksikan ada taman surga. Nah, ini ada yang ribut di belakang, bisa menggantikan ustadz di depan ya, ini anak-anak ya. Nggak apa-apa Pak, memang seperti itu. Nah, insya Allah menjadi generasi penerus pemakmur masjid nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang susah itu masjid nggak ada anak kecilnya. 10 tahun lagi mati masjidnya. Karena apa? Penghuninya sudah diambil oleh Allah. Yang kecil sudah kadung kenal narkoba dan judi miras. Nah ini, naudzubillah. Jadi tidak apa-apa, jeritan anak, kemudian gojekan anak, itulah yang nanti akan menggantikan posisi kita. Hanya orang tua mengingatkan, nak ke masjid, tapi masjid bukan taman kanak-kanak, masjid bukan lapangan. Jadi orang tua wajib mengenalkan. Hadirin rahimakumullah, apabila kalian melewati taman surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farta'u, masuklah, makan dan minumlah, bersenang-senanglah di taman itu. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kita di dunia, kita masih di dunia Rasul, sementara engkau menyebutkan taman surga, apa yang engkau maksud dengan taman surga? Wa mariyadul jannah, apa yang engkau maksud dengan taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisu zikri. Taman surga adalah majelis zikir. Ini Pak. Dan tidak ada yang di majelis zikir, tidak ada yang di taman surga, melainkan insya Allah nanti akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab majelis zikir menyebutkan 6 item yang bisa disebut majelis zikir. Apakah yang dinamakan majelis zikir? Az-zikru yatanawalus shalah. Yang pertama, termasuk majelis zikir adalah jamaah yang melaksanakan sholat. Ini majelis zikir yang paling utama. Itu Pak Riyadin di sana ya? Bukan, Ustaz Riyadin ya? Tidak kelihatan dari Ustaz, maaf Ustaz ya. Yang kedua, majelis baca Quran Pak. Majelis zikir yang paling utama, majelis jamaah yang melaksanakan sholat. Yang kedua, majelis tilawatil Quran. Alhamdulillah sudah dibacakan. Yang pertama, memakmurkan masjid, inti Isra dan Mi'raj. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, sampai akhir. Kemudian yang kedua tentang Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, majelis yang dibacakan hadis-hadis Nabi, sudah kita bacakan 3 hadis, itu juga majelis zikir. Kemudian apalagi? Majelis yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu hadis, kita jangan ribut masalah doa Pak. Doa bersama bid'ah. Waduh ya Allah. Terus bagaimana? Sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Ini bukan permasalahan dalam Islam. Seorang sahabat yang bernama Habib bin Maslamah, seorang sahabat namanya Habib bin Maslamah Al-Fihri,
wa huwa mujabud da'wah, seorang laki-laki yang apabila minta kepada Allah, Bu, langsung Allah kasih. Minta Pajero, Allah kasih. Cuman sayangnya dia nggak pernah minta, disimpan saja di akhirat. Apa kata beliau? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u qaumun muslimun. Nah ini, tidaklah sekelompok umat Islam berkumpul di satu tempat, boleh di masjid, boleh di tempat lain. Yad'u ba'duhum, yang satu berdoa, Pak. Wa yu'amminu ba'duhum, dan yang lain mengaminkan, Allahumma ighfir lil muslimin, amin, wal muslimat, amin. Nah ini, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan. Apa sabda Rasul? Illastajaballahu lahu du'aahum, melainkan pasti akan Allah ijabah doa mereka. Nah ini Pak, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, malah masalah mengusap muka setelah berdoa, ribut. Yang kita ributkan itu yang tidak kenal Allah, tidak kenal masjid, tidak kenal Rasul. Itu yang kita ributkan dengan cara yang baik, bukan yang sudah masuk masjid. Rasul itu kalau berdoa tidak meletakkan tangannya sebelum mengusap mukanya dengan kedua belah telapak tangannya. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang tidak mengusap muka juga muslim, Pak. Yang mengusap muka juga muslim. Yang bukan muslim yang mana? Yang tidak percaya kepada Allah, tidak bernabikan Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ketika jamaah berdoa itu selesai, kemudian malaikat naik ke atas, Bu, Allah langsung tanya. Apa pertanyaan Allah? Min aina ji'tum. Nah, bahasa kitanya, kok ngendi sampean? Nah, min aina ji'tum, kok ngendi sampean? Dari mana kalian? Maka malaikat menjawab sesuai dengan yang ia lakukan. Ji'na min ibadin laka fil ard. Ya Allah, kami baru saja pulang dari hamba-hambamu di bumi. Madza yaqulun? Ini Allah bertanya lagi, apa yang mereka ucapkan? Apa yang mereka ucapkan, bukan apa yang mereka khayalkan, bukan apa yang mereka fikirkan. Madza yaqulun, ini sahih Bukhari, sahih Muslim, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab majelis zikir. Madza yaqulun, apa yang mereka ucapkan? Maka malaikat menjawab serempak, yusabbihunaka, mereka mentasbihkanmu. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Kuat, bukan difikirkan, bukan dihayalkan, tapi apa? Diucapkan. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Apalagi yang mereka ucapkan, yukabbirunaka, ya Allah mentakbirkanmu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apalagi yumajjidunaka, mengagungkanmu ya Allah. Apalagi yuhammidunaka, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dalam riwayat Muslim, ini hadis yang nomor 2 ditambahkan, yuhallilunaka, mentahlilkanmu, la ilaha illallah. Zaman Rasul, Pak. Zaman Rasul, Bu, orang kafir 60 tahun. Setelah umur 61 tahun dia mengucapkan tahlil, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung muslim. Kafirnya hilang. Itu pada zaman Rasul. Anehnya sekarang sudah muslim 60 tahun, rajin sholat, kemudian tahlilan jadi sesat. Wah, ini terbalik ya. Zaman Rasul kafir 60 tahun, baca tahlil sekali langsung muslim. Nah, zaman sekarang anehnya terkadang sudah muslim 60 tahun, rajin sholat, baca tahlil malah sesat. Aduh, ini bahaya seperti ini. Kita pengen, Pak, pulang dari pengajian hati kita tenang. Pulang pengajian kita cinta dengan umat Rasul. Pulang pengajian kita cinta dengan umat Islam. Kenapa? Al-Fatah ayat ini kita belok dulu. Al-Fatah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama bainahum. Orang yang mengaku bersama Muhammad, orang yang mengaku pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku dia mengikuti sunnah Rasul, itu 2 ciri khas yang melekat, nggak bisa hilang dari mereka. Ciri khas pertama, Pak. Nih.
Ciri khas pertama adalah asyidda alal kufar, keras tegas terhadap kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan, tegas, nggak main-main. Ciri yang kedua, ruhama bainahum, lemah lembut sesama pengikut Muhammad. Terkadang kita sekarang ini salah cari musuh, Pak. Kawan sudah masuk masjid, sholat ngadep kiblat, gara-gara sholat sunat sebelum Jumat, gara-gara kunut, gara-gara duduk tahiyat, gara-gara cara ngacungkan tangan saat tahiyat, gara-gara azan sekali atau azan 2 kali, gara-gara beduk bermusuhan. Ini namanya salah cari musuh. Musuh kita bukan mereka. Mereka umat Rasul, mereka hamba Allah. Harus kita jalin ukhuwah dengan erat. Siapa lagi kalau bukan mereka yang menyembah Allah, yang menabikan Muhammad, saudara kita. Siapa lagi kalau bukan mereka? Hadirin rahimakumullah. Kemudian kembali kepada hadis panjang tadi, singkat cerita Allah bertanya, wahai para malaikat, mereka minta apa? Yang bertahlil, yang bertakbir, yang bertahmid, yang bertasbih itu minta apa? Nah, ini pertanyaannya apa? Yas'alunakal jannah, ya Allah, mereka minta surgamu. Bagaimana cara minta surga, Pak? Allahumma dahilnal jannah, amin. Kan gitu. Itu cara minta surga. Allahumma ajirna minan nar, amin. Kan gitu. Mereka minta apa? Mereka minta surgamu, ya Allah. Apakah mereka melihat surgaku? Tidak. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Lebih hebat lagi permintaannya, tidak berhenti-berhenti. Mereka minta dijauhkan dari apa? Itulah doa. Makanya majelis yang berdoa itu dinamakan majelis di zikir. Kemudian yang nomor 5, majelis ilmu pengetahuan yang mengkaji ilmu Allah sehingga membawa pengkajinya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah majelis yang membaca kalimah-kalimah zikir itu sendiri. Kalimah-kalimah thayyibah dibaca, itulah majelis di zikir. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, itu penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu kami sarankan, wasiatkan khusus kepada saya pribadi, setelah ngaji semakin cinta dengan umat Islam, apapun organisasinya, apapun madhabnya, cinta semakin besar kepada mereka. Jangan gara-gara kemudian setelah sholat salaman ribut lagi. Mana dalilnya? Setelah sholat salaman itu nggak ada dalil. Atau bahkan setelah salam itu wajib salaman. Ribut, Pak, sementara yang tidak sholat dibiarkan. Ini terbalik. Terbalik. Jadi setelah sholat, Pak, jangankan salaman, langsung buka WA juga boleh. Nah, Pak Darsono gitu. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung goreng pempek juga boleh. Nah, setelah assalamualaikum warahmatullahi, langsung genjot motornya karena ditunggu penumpang juga boleh. Yang mau berdoa juga silahkan, yang mau baca fatihah silahkan, baca tabarok silahkan, langsung zikir juga silahkan. Nah, jadi jangan ribut. Karena apa? Sholat itu sendiri adalah menurut para ulama. Nah, karena kita ini baca bukunya ulama. Kenapa nggak menurut Rasul? Rasul nggak pernah nulis buku, Pak. Hati-hati nih. Rasul tidak pernah menulis buku. Rasul tidak pernah menulis hadis. Rasul tidak pernah menulis Al-Quran. Yang kita baca Al-Quran, hadis, fikih itu adalah tulisan para ulama. Mengapa? Ulama pewaris Nabi. Pengen ikut Nabi, ikut ulama. Pengen ikut Nabi, tidak ikut ulama, sesat kita. Wong kita bukan murid Nabi, kita bukan sahabat, kemudian langsung ikut Nabi, ngarang. Nggak bisa ngarang kita. Hadirin rahimakumullah. Kok sampai situ, Pak, ya? Hadirin rahimakumullah. Kita langsung tinggalkan yang ini. Saya akan sampaikan beberapa poin penting yang tadi kita tinggalkan dulu, Pak. Poin penting tentang hikmah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan ambil beberapa hadis saja. Ini Isra Mi'rajnya Rasulullah, nanti terakhir akan kita sampaikan Mi'rajnya roh ke langit, Pak. Karena apa? Roh kita nanti akan dibawa ke langit. Ada yang diterima, kemudian naik langit kedua sampai ke-7, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan lagi ke jasad yang sudah masuk kuburan.
Ada yang roh ini naik ke langit, di langit pertama saja pintu tidak dibuka alias tidak diterima oleh penduduk langit pertama. Nah, ini nanti yang akan kita sampaikan di akhir. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita masalah-masalah tadi, masalah setelah sholat ada yang zikir keras, ada yang tidak keras, ini bukan masalah dalam Islam, Pak. Dalam Sahih Bukhari, siapa Bukhari? Bukhari itu namanya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Hafidh. Dia hafal 1 juta hadis. Itu Imam Bukhari, hafal 1 juta hadis. Kemudian diperintahkan, peras lagi ya Bukhari, pilih yang sahih-sahih, yang 500.000 dibuang, tinggal 500.000. Diperas lagi, yang 400.000 dibuang, tinggal 100.000. Peras lagi, yang 93 dibuang, tinggal 7.000 hadis. Itulah hadis Sahih Bukhari, 7.000 hadis. Sementara dia hafal 1 juta hadis. Ini hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir yang nanti tafsirannya kita baca itu hafal 100.000 hadis. Itu Ibnu Katsir. Imam Nawawi hafal 300.000 hadis. Kita dapat 1 dari YouTube terjemahan, besok berfatwa nyalahkan Imam Syafi'i, nyalahkan Imam Nawawi, nyalahkan Imam Bukhari. Luar biasa kita ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Al-Bukhari yang menulis hadis-hadis sahih itu pernah diriwayatkan tulisannya oleh Ismail bin Umar bin Daw bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimaski Tsummal Basri Asy-Syafi'i. Nah, tulisan Imam Al-Bukhari itu diabadikan oleh Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir ini nama aslinya adalah Imaduddin Abul Fida gelar. Imaduddin Abul Fida, nama aslinya adalah Ismail. Anak Pak Daw, anak Umar, anak Katsir, blasteran Damaskus, Syria dan Basrah, Irak. Terakhirnya Asy-Syafi'i, dia bermadhab Syafi'i, kalau salat subuh pakai kunut. Di Masjidil Haram tidak pakai kunut. Kenapa nggak ikut Ka'bah saja, nggak ikut Masjidil Haram? Di Masjidil Haram tidak pakai kunut itu mulai tahun 1936. Kami ulangi, Masjidil Haram tidak pakai kunut. Bismillahnya sir itu semenjak 1936 Masehi. Karena apa? Madhab resmi diterapkan di sana adalah Hambali. Akan tetapi Imam Sudais yang bismillahnya sir di Mekah, ketika sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, dia mengeraskan bismillahnya. Karena apa? Orang-orang jamaah Masjid Istiqlal bermadhab Syafi'i. Luar biasa Pak, para ulama itu. Para ulama itu menjunjung tinggi perbedaan. Di mana kita berada, hormati pendapat ketika kita berada. Saya sholat di masjid Pak Haji Darmawan, itu tidak pernah pakai kunut. Kenapa? Masjidnya tidak pakai kunut. Tapi Pak Haji Darmawan kalau sholat di Masjid Nur Arafah harus pakai kunut. Kenapa? Masjid Nur Arafah berkunut. Ini masalah pilihan Pak. Ibarat Xenia Avanza. Nah ini Xenia Avanza, pilihan saja. Dalam kunut pun nanti berbeda-beda. Allahumma hdina fi man hadait, keras sampai wa innaka taqdi wa la yudho, keras. Tapi ada yang keras kemudian wa innaka taqdi wa la yudho, lirih Pak ya, lirih. Kenapa lirih? Karena itu adalah pujian bukan doa. Karena pujian tidak perlu diaminkan. Karena tidak perlu diaminkan, makanya tidak dibaca keras. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari awal sampai akhir lirih. Jadi sama-sama pabrikan Toyota, sama-sama Kijang, sama-sama Kijang itu ada LGX, LSX dengan LX. Ini tidak boleh saling menyalahkan. Oh yang LX bukan kendaraan, yang bukan kendaraan itu LGX. Kan kita seperti itu sekarang. Nah ini karena apa? Siapa yang sedikit ilmu banyak protes.
Man qalla ilmuhu kasura ingkaruhu. Siapapun orangnya yang sedikit pengetahuan pasti banyak mengingkari amalan orang lain, pasti banyak protesnya. Semakin berkembang ilmunya, semakin banyak gurunya, semakin banyak majelis yang dia ikuti, insya Allah dia akan bijaksana dan tidak banyak protes lagi. Hadirin rahimakumullah. Jadi Ibnu Katsir menulis hadis ini tafsiran yang antum baca tadi Ustaz. Tafsiran surat At-Taubah ayat 18. Ini akan saya sebutkan 3 hadis. Nanti bisa dicek sendiri, dilihat sendiri tafsiran surat At-Taubah oleh Ibnu Katsir bab ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sampai situ saja kita potong. Hadis yang pertama, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Artinya, apabila ra'aitum kalian melihat dengan mata kalian sendiri, ar-rajula seorang laki-laki, ini sabda Rasul. Kalau kalian melihat seorang laki-laki, ini Bu ya, suami kita misalnya. Apabila ibu melihat suami ibu, apabila kita melihat seorang laki-laki ya'tadu al-masajid, membiasakan diri masuk masjid. Nih, kata kuncinya adalah membiasakan diri masuk masjid. Apa kata Rasulullah, Pak? Fashhadu lahu bil iman, saksikan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kesaksian keimanan saat berangkat ke masjid, pulang dari masjid itu menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Biasa ya dari Al-Furqan. Nah, jauh. Kemudian dikuatkan lagi oleh ayat tadi, hanyalah orang beriman yang mau memakmurkan masjid. Orang yang tidak beriman, Pak, walaupun digaji, dibayar, dikasih konsumsi gratis, kemudian ber-AC pula, tidak sanggup masuk masjid, panas. Tapi kalau maaf, di majelis umbar aurat sampai jam 3 pagi betah dia, bahkan rela berkorban 100.000. Lebih baik 100.000 berikan kepada guru ngaji anak kita, Pak. 100.000 berikan kepada guru ngaji anak kita. Guru ngaji itu sudah dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, disolawati malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan di lautan, semut di sarang, semuanya bersolawat kepada guru ngaji. Duit 100.000 yang kita berikan kepada guru ngaji tidak akan digunakan beli miras, insya Allah. Duit 100.000 yang kita berikan kepada guru ngaji tidak akan dibelikan narkoba, tidak akan digunakan mengumbar aurat. Tapi kalau 100.000 kita berikan kepada pengumbar aurat, penjudi datang, pemabuk datang, pencuri datang, setan datang, semuanya. Kitalah yang menyebabkan besarnya kemaksiatan. Tanggung jawab di hadapan Allah tidak sanggup kita. Kadang-kadang kita terbalik, masa ngajar Al-Quran digaji? Ini tidak ikhlas. Itu bukan keikhlasan, Pak. Masalah keikhlasan itu adalah kepada Allah, ya. Masalah keikhlasan adalah kepada Allah. Contoh gini, percuma sholat tapi tidak ikhlas, kan ada seperti itu, Pak, ya. Percuma sholat namun tidak ikhlas, percuma sholat namun sombong. Orang sombong tidak sombong wajib sholat. Yang bahaya itu sudah sombong tidak sholat, ini bahaya, Pak. Ibu-ibu anak-anaknya dijejeli kata-kata yang meracuni kehidupan pemikiran mereka. Mbak, percuma pakai jilbab tapi hatinya kotor. Ada. Percuma pakai jilbab hatinya kok kotor. Seorang wanita, seorang perempuan, hati kotor maupun bersih, wajib menutup aurat. Yang ini kebaikannya nggak ada sama sekali. Percuma sholat tapi sombong. Nah, yang bahaya itu sudah sombong tidak sholat. Masa orang sholat dituduh sombong? Sudah ruku, sujud di hadapan Allah, berwudu dia, berjalan ke masjid, kemudian duduk di masjid, disalawati malaikat, dia tidak bermaksiat, tidak mencuri, tidak mabuk pada waktu, dituduh sombong. Yang sombong itu ketika dipanggil Allah tidak mau mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat nunggu ikhlas,
Ya sampai punya anak satu tidak sholat, buktikan saja. Kalau sholat nunggu ikhlas sampai punya anak satu kita tidak sholat, Bu. Kalau sholat nunggu ikhlas sampai anak kita yang satu tadi menikah dan punya anak lagi, mungkin kita belum masuk masjid. Kalau sholat nunggu ikhlas sampai mate juga tidak akan sholat. Akhirnya apa? Dia tidak pernah berdiri di belakang imam, namun sekali berada di masjid terbujur kaku di hadapan imam. Ini yang paling menderita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, hadis yang nomor 2. Idza aradallahu biqaumin ahah. Kemarin kita sampaikan yang Pak Rohmadi dan kawan-kawan mungkin bosan. Cuman jamaah di sini mungkin tidak ke sana. Jadi nggak apa-apa diulang-ulang, Pak ya. Nah ini. Ketika idza aradallahu biqaumin ahatan. Ini ngeri. Ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, boleh suka jadi. Oh ini naudzubillah Pak Lurah. Suka jadi dihancurkan oleh Allah. Ini bahaya. Ini naudzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah. Dan sudah banyak desa yang dihancurkan Allah, Pak. Lihat ke Sulawesi, berapa desa? 2 desa ditenggelamkan oleh Allah. Bukan hanya harta bendanya, manusianya tenggelam, ditelan lumpur, rumahnya, kemudian binatang ternaknya, kendaraannya, sawahnya, rumahnya, itu semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Dan sekarang di atas rumah-rumah yang tenggelam manusia, binatang itu sudah menjadi lapangan, tanah lapang. Itu bukan terjadi pada zaman Qarun Nabi Musa, bukan pada zaman Qarun Fir'aun. Itu terjadi pada zaman sekarang ini, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di tempat lain. Tsunami melanda, tanah longsor, banjir, kita takut corona, kita begitu habis waktu kita, pikiran kita, harta kita, tenaga kita, waktu kita, ternyata Allah cabut kita dengan datangnya banjir. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, misalkan desa A akan dihancurkan oleh Allah, kehancuran itu tidak keburu turun, Pak. Kehancuran itu ditahan oleh Allah, Bu. Wahai kehancuran, jangan turun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai bencana, jangan engkau melanda desa itu. Saya akan melihat dulu. Siapa yang dilihat oleh Allah, Pak? Nazara ila ahlil masajid. Allah melihat orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Si A masuk ke masjid, B masuk ke masjid. Nah, ketika Allah melihat orang-orang yang masuk ke masjid, itulah bencana diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innama ammarul masajid hum ahlullah. Kenapa demikian? Pemakmur masjid adalah keluarga Allah. Pemakmur masjid adalah keluarga Allah. Jadi keluarga pejabat bangga kita, disebut nama kita saja senang, apalagi menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Al masajid buyutullah fil ardi. Ini kata para sahabat, masjid-masjid adalah rumah Allah di muka bumi, Pak. Wajib bagi Allah memuliakan siapapun yang masuk ke dalam rumahnya dalam rangka menziarahi pemilik rumah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang nomor 4. Anak-anak ya, hadis nomor 4. Idza aradallahu bi ahlil ardi adzaban. Ini, Bu. Ketika Allah ingin meluluh lantakkan kehidupan penduduk bumi, menghancurkan tanah mereka, menghancurkan kebun mereka, kemudian menyapu habis rumah-rumah mereka, maka Allah melihat terlebih dahulu 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah pemakmur masjid, kemudian bencana ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ila al-mustaghfirina bil ashar. Ketika Allah melihat orang-orang yang bangun di sepertiga malam, kemudian dia sholat, rukuk, sujud, berdoa, minta ampun kepada Allah. Inilah yang menahan datangnya musibah. Inilah yang membendung, menghalangi datangnya bencana. Ini yang kedua, Pak. Oleh karena itu, sempatkan. Kalau nggak sanggup sebulan sekali, nggak sanggup setiap malam, maka sepekan sekali. Tidak sanggup sepekan sekali, sebulan sekali. Kemudian yang ketiga, nih, wa ilal mutahabbina fi. Ketika aku melihat, kata Allah, ketika aku melihat orang-orang yang bertemu berpisah karena diriku. Coba siapa, Pak? Siapa yang bertemu berpisah karena Allah? Insya Allah kita malam hari ini.
Kita kesini tidak mencari tanda tangan, stempel dunia, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Kita datang ke rumah Allah ini karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok inilah yang menghalangi turunnya musibah. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian saya sebutkan tentang salat berjamaah. Nah, ini salat berjamaah. Ma min salasatin fi badwin wala fi qaryatin la tuqamu fiha salatul jamaah illa istahwadallahu alaihimus syaiton. Illa istahwadha alaihimus syaiton. Hati-hati, ini ngeri, Pak. 3 orang. Ini 3 orang, baik dia di kota, di desa, di perjalanan, di satu tempat, kemudian 3 orang ini tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Nih, 3, bukan 10, bukan 100. 3 orang fi qaryatin, di sebuah desa, wala fi badwin, di talang. Ini tafsirannya boleh di jalan raya, boleh di tempat-tempat lain ketika safar. Kemudian 3 orang ini tidak sholat secara berjamaah, melainkan 3 orang ini sudah dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, ngeri, Pak. Oleh karena itu, budayakan berjamaah. Nanti akan kita sebutkan beberapa keuntungan berjamaah. Ini inti Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, ketika kita sholat, tahu-tahu sudah selesai pelaksanaan sholat, masih ada satu yang berdiri. Kemudian dia berdiri sebelah kanan kita dengan menyenggol pelan punggung. Itu pertanda dia minta bonceng, pertanda dia ingin berjamaah dengan sah atau tidak sah? Madhab Syafi'i mengatakan sah. Sholatnya tidak sama jenis, tidak apa-apa. Yang penting bukan sholat mayit. Yang penting bukan sholat mayit. Saya sholat ba'diyah zuhur, enggak apa-apa. Yang penting berdirinya sama, duduknya sama, tahiyatnya sama. Nanti kalau kurang dia hanya 2 rakaat, kita tambahi 2 lagi. Selesai, kita dapat pahala berjamaah. Dia pun mendapatkan pahala membantu kita mendapatkan berjamaah. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Sekarang kan kita sering ditanya dalil, Pak. Walaupun sebetulnya dalil itu bukan urusan kita. Dalil itu hadis, Al-Quran, Al-Quran hadis. Ada yang sahih, ada yang sahih sekali, ada yang setengah sahih, ada yang tidak sahih. Ibarat toko bangunan itu jual koral, ada yang bagus harganya 400.000, ada yang sedang harganya 350.000, ada yang jelek harganya 300.000, ada yang campur dengan tanah harganya 250.000. Itu hadis seperti itu. Jadi bisa nggak koral itu kita pakai untuk tidur, untuk mengadakan pengajian? Nggak bisa, Pak. Kita pengajian seperti ini, koralnya sudah tidak kelihatan, sudah disatukan oleh tukang dengan semen, pasir, tanah, behel, lantai, atap, baru bisa kita pakai. Itulah fikih. Jadi ketika kita sudah ada di dalam masjid ini, ada tiang tengah ini, jangan ditanyakan mana koralnya, mana semennya, mana behelnya. Itu artinya mana dalil-dalilnya. Itu bukan kapasitas otoritas kita, itu kapasitas para ulama. Jadi kalau bertanya dalil, jangan kepada kita tukang tako. Kalau bertanya dalil, jangan kepada kita tukang ojek. Kalau bertanya dalil, jangan kepada kita tukang sapu, tukang ketik dan lain sebagainya. Tanyalah kepada ulama. Bahayanya apa? Orang tidak ngerti dalil, ditanyakan dalil, dia tidak akan bisa menjawab. Nih, jadi masalah dalil ini adalah orang-orang tertentu. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada sholat jamaah tadi. 3 orang di kampung, di kota, di satu tempat tidak berjamaah, maka mereka sebetulnya sudah dikuasai oleh syaitan. Dalilnya mana? Tadi Rasul berdiri sholat di rumah istrinya, tahu-tahu datang siapa? Datang Abbas. Dia tegak di sebelah kiri, kemudian dipegang Rasul, dipindahkan ke sebelah kanan. Itu cara berjamaah, bukan di belakangnya, Pak. Jajar agak mundur sedikit saja, seperti itu. Kalau 3 bagaimana? Datanglah seorang laki-laki namanya Jabir. Rasul sholat malam. Jabir sudah tahu kalau 2 orang berjamaah, dia sebelah kanan. Datanglah adiknya yang bernama Jabbar, sebelah kiri. Didorong Rasul ke belakang. Kenapa? Di depan Rasul sudah tembok, sudah pembatas. Kalau seandainya di depannya tidak ada pembatas, Rasul yang maju. Itu cara berjamaah. Hadirin rahimakumullah.
Kemudian Rasul tadi niatnya sholat sendiri, tahu-tahu datang seorang laki-laki, datang lagi seorang laki-laki, itu nggak jadi masalah. Bahkan ketika kita sudah sholat wajib subuh misalnya, kemudian pulang kampung kita jadi imam, boleh. Mana hadisnya? Yang baca hadis tahu, yang tidak baca hadis jangan ditanya dalilnya, pasti tidak tahu. Kawan, kaummu sudah sholat belum? Belum ya Rasul. Pulang kampung imami mereka. Nah, imami mereka padahal dia sudah sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah, Pak. Nih, salat berjamaah itu lebih utama dibanding sendirian di rumah ataupun di pasar, di kantor. Dan keutamaannya itu 27 kali lipat. Dealer A jual motor fiction harganya 30 juta. 30 juta dapat satu unit. Dealer B agak jauh, jual juga motor fiction Yamaha, 30 juta dia kasih 27 unit. 30 juta dapat satu di sini dapat 27 motor. Kalau kita tidak tertarik, ditanyakan kesehatan akal kita ini. Hanya permasalahannya ini tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini ujian. Kalau dinampakkan oleh Allah, nerakanya kosong, Pak. Kalau dinampakkan oleh Allah pahala ini, neraka kosong, surga penuh dengan manusia. Oleh karena itu hidup ini adalah ujian, mati juga ujian. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ini isya dan subuh, kemudian tambah satu asar. Dalam hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ini nomor 2 dalam bab berjalan keutamaan salat subuh dan asar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fikum fi salatis subhi wa salatil asri thumma ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Luar biasa, Pak. Yang subuh berjamaah ini, malaikat itu terbagi menjadi 2. Ini bukan kelompok malaikat Jibril, Mikail dan lain sebagainya. Ini malaikat khusus yang menjaga manusia, Pak. 2 kelompok manusia, 2 kelompok malaikat. Yang pertama malaikatun bin nahar, Bu, malaikat siang. Yang kedua malaikat malam. Mereka silih berganti menjaga manusia siang dan malam. Kapan malaikat malam bertugas? Dari asar sampai subuh. Kapan malaikat siang bertugas? Dari subuh sampai asar. Begitulah seterusnya, berputar silih berganti. Mereka berkumpul di satu tempat yang dinamakan masjid. Karena apa? Mereka serah terima jabatan juga di masjid. Saat subuh datang, saat subuh berkumandang, malaikat siang turun ke bawah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siap turun malaikat siang. Karena malaikat malam akan naik ke atas. Nah, karena malaikat malam akan naik ke atas. Sebelum naik ke atas, sebelum dia naik ke atas, menunggu kedatangan malaikat siang dulu, Pak. Di mana pelaksanaannya? Di masjid. Serah terima jabatan malaikat malam kepada malaikat siang itu di masjid. Ketika malaikat malam naik ke langit, ditanya, Bu, kaifa taraktum ibadi? Wahai para malaikatku, malaikat-malaikat malam, apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggalkan? Ini apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka para malaikat menjawab apa adanya. Ya Allah, kami tinggalkan mereka sholat. Yang sholat di masjid, Pak, dilaporkan oleh malaikat. Yang sholat di rumah, ya puaslah dengan tidak dicatatnya oleh malaikat. Kami tinggalkan mereka, ya Allah, mereka sholat. Dan kami datangi mereka di waktu asar, mereka juga sholat. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat asar berjamaah di masjid ditulis 24 jam melaksanakan sholat. Karena apa? Ditinggalkan sholat, ketika datang juga sholat. Ya Allah, luar biasa. Yang lebih hebat dari itu adalah hadis bawahnya lagi, man shallas subha man shallal isya'a fi jama'atin. Siapa yang salat isya berjamaah di masjid, fa ka'annama shalla nisfal lail, seakan-akan dia salat setengah malam, Pak. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Sinten sing sanggup? Siapa yang sanggup salat 6 jam, Bu? Enggak ada.
Jangankan 6 jam, 1 jam pun terasa patah-patah kaki ini. Sampai akhirnya ada yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Nah ini itu viral. Hadirin rahimakumullah, yang lebih hebat lagi adalah man sholat subha. Artinya apa? Siapa saja yang sholat subuh fi jama'atin, dalam sebuah jamaah, faka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ya Allah, luar biasa. Ini keuntungan berjamaah. 2 hadis terakhir saya sebutkan tentang berjamaah. Basyiru al-masyaina fi dzulmatin minal laili bin nuri tam yaumal qiyamah. Nanti pada saat kita di padang mahsyar itu ada satu episode yang sangat mengerikan. Matahari dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gelap gulita, Pak. Enggak ada cahaya sama sekali. Manusia buta, tidak bisa melihat apa-apa pada waktu itu. Nah, pada saat demikian Allah sudah menyiapkan senter terang luar biasa dari Allah. Belor bahasa kita. Ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang di waktu Isya berjalan ke masjid. Yang tidak ke masjid tidak Allah kasih senter ini. Nah ini. Untuk orang-orang yang di waktu subuh berjalan ke masjid, yang subuhnya di rumah Allah tidak kasih senter ini. Ini keuntungan sholat berjamaah. Di samping 27 kali lipat pahalanya, di samping langkah-langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sedikit tentang pernak-pernik salat. Nah, ini hampir terakhir nih, Pak. Pernak-pernik salat, kadang-kadang kita salat ini malah masuk neraka. Kita sholat malah masuk neraka. Hadis Rasul ketika selesai Isra dan Mi'raj, ketika diajarkan sholat oleh malaikat Jibril, dan selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan para sahabat, ajarkan sholat kepada mereka. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata orang Jawa, main-main ini Pak, bukan betulan. Sholato sampean dan munio usolli. Waduh ini Pak Romadi. Sholato sampean lan munio usolli. Kalau nggak muni usolli, sholatnya tidak sah. Aduh ini bahasa Jawa. Memangnya Muhammad itu orang Jawa. Nah, sallu kama ra'aitumuni usolli artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Yang perlu kita garis bawahi adalah Rasul tidak menyuruh kita sholat seperti sholatnya Rasul. Sholatlah kalian seperti sholat saya, pasti banyak salahnya. Tapi Rasul mengatakan sangat-sangat bijaksana, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Yang tegaknya di sana berbeda pandangannya ketika melihat Rasul sholat dibanding yang di sana. Sehingga apa? Maaf, Abu Hurairah itu Pak Bu, kalau sholat itu mendahulukan lutut. Allahu Akbar, lutut baru, maaf, Wa'il, keliru. Wa'il itu kalau sujud mendarat itu mendahulukan lutut. Allahu Akbar, kemudian tangan. Tapi Abu Hurairah berbeda Pak. Abu Hurairah itu mendahulukan tangan baru lutut. Allahu Akbar baru lutut. Karena apa? Rasul ngomong, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ternyata berbeda antara Wa'il dengan Abu Hurairah yang lain. Rasulullah itu ketika bertasyahud memberikan isyarat dengan jari samping jempol. Kapan pemberian isyaratnya itu tidak ditentukan Rasul. Muhammadiyah at-tahiyat langsung ngangkat. Said Sabiq dalam kitab fikih sunnah juga seperti itu. NU yang bermadzhab Syafi'i illa baru ngangkat, asyhadu alla ilaha illallah baru ngangkat. Karena apa? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kemudian Hanafi ketika ada lafaz Allah baru diangkat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, angkat. Turun lagi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah.
angkat lagi, turun lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, naik turun pelan-pelan, ya gigi satu lah Pak. Nah ini, itu Hanafi. Ada lagi yang asyhadu alla ilaha illallah, turun tidak naik-naik lagi. Nah ini semuanya sunnah, semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang bukan ahli sunnah? Yang tidak bertahiyat, yang garuk-garuk sepanjang waktu. Ini bukan ahlu sunnah. Ini yang harus kita dakwai, bukan yang ini tadi Pak. Kemudian Allahu Akbar, Syafi'i antara pusat dengan dada. Kok Syafi'i terus? Ya dia yang ngerti, dia yang punya buku, dia yang hebat, dia yang hafal hadis. Makanya kembali kepada Syafi'i. Kok enggak kepada Rasul? Nah, Rasul tidak nulis buku. Jadi ajaran Rasul itu diabadikan oleh sahabat tabi'in, tabi'in, kemudian yang merangkum semuanya adalah imam yang 4. Allah, nah ini ngangkat sebahu, kurang tinggi setelinga, Allahu Akbar. Nah kalau seperti ini kurang tinggi Bu, Allah, nah ini kurang, tapi nggak apa-apa, ini sunnah hukumnya. Jangan ribut gara-gara masalah seperti ini. Jadi Allahu Akbar, kiri dulu antara dada dengan pusat, Allahu Akbar seperti ini. Ini ada 6 cara, 1, 2, 3. Tempel saja, 1, 2, 3. Atau cengkram, 1, 2, 3. Ini semuanya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Hanafi, Allahu Akbar di bawah pusat. Ini banyak seperti ini. Ada yang Syekh Albani itu di atas dada, Allahu Akbar seperti ini. Imam Malik, Allahu Akbar turun lagi. Itu semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita jangan cari fitnah di masjid yang memang tidak kenal sama sekali, kemudian kita beraksen. Nah itu terkadang menjadikan fitnah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ngangkat tangan ini tidak semua rakaat. Kapan ngangkat tangan? Saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat mau ruku angkat tangan, saat i'tidal angkat tangan. Ini berlaku di semua rakaat. Yang terakhir saat tegak dari tahiyat awal, masuk ketiga baru ngangkat tangan. Ini hukumnya sunnah. Sunnah ini dalam artian dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir kami sebutkan tadi kan hikmah Isra Mi'raj, di mana Rasul naik ke Sidratil Muntaha. Tidak ada dalam syariat Islam ini sebuah perintah yang cara memerintahkannya dengan mengundang ke langit kecuali sholat. Oleh karena itu sholatnya baik, seluruhnya ikut baik. Sholatnya jelek, walaupun dermanya banyak, walaupun pengorbanannya juga besar, akan tidak menjadi baik. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir ini akan kami sebutkan. Ternyata yang naik ke langit itu bukan hanya Rasul saja. Yang naik ke langit itu adalah seluruh roh kita. Hadis ini adalah hadis tentang kematian. Nah ini ya, kemarin saya di Palembang ditelepon oleh Ustadz Legiman. Ternyata kawan kita ahli masjid, ketua masjid, setiap 5 waktu pun berada di masjid. Pak Jono Winro, sudah duluan Pak, masih muda, yang sering ngantar air ya kesana kemari, itu sudah meninggal. Pak Jono, panggilannya Pak Ipung. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, kemudian luaskan kuburnya, kemudian Allah kasih keluarga yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak nyangka sama sekali Pak, gagah, sehat walafiat, tahu-tahu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburannya betul-betul menjadikan beliau nyaman. Karena apa? Ada yang salah ucap. Dari mana Mas? Dari mana Pak? Dari tempat peristirahatan terakhir. Waduh, enak sekali tempat istirahat. Kuburan itu bukan tempat istirahat, Bu. Kuburan bukan tempat istirahat, apalagi istirahat terakhir. Kuburan itu tempat penyiksaan awal. Nah, ini sering keliru kita. Kuburan tempat awal siksa sebelum nanti hari kebangkitan, padang mahsyar, hari penimbangan, hari perhitungan. Kemudian macam-macam di sana. Ada penyerahan amal melalui tangan kanan, tangan kiri, kemudian penampakan amal perbuatan. Ada lagi tadi zulumatun, kegelapan luar biasa pada hari kiamat. Belum lagi nanti jembatan Siratal Mustaqim. Jadi mati itu masih awal. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kematian orang mukmin? Siapa mukmin? Kembali kepada awal tadi.
mukmin itu ketika dia berangkat ke masjid. Stempel keimanan itu Allah berikan kepada orang yang membiasakan diri masuk masjid. Ini kematian orang mukmin dengan orang kafir. Tadi hadisnya juga sudah. Pemisah mukmin kafir adalah salat. Dalam artian yang salat berarti mukmin, yang tidak salat sebaliknya. Hadirin rahimakumullah, hadisnya seperti ini. Langsung saya terjemahkan saja, nggak usah ayatnya, nggak usah hadisnya, terlalu panjang. Saat orang yang beriman itu tidak lagi menginginkan dunia. Nah ini, saat hamba Allah yang beriman tidak lagi menginginkan dunia, turun dari langit 70.000 malaikat, wajah berseri, aroma harum, wajahnya mengembangkan senyum bibir. Nah ini luar biasa. Kemudian 70.000 malaikat ini dalam hadis yang lain tidak disebutkan jumlahnya. Mereka duduk sejauh mata memandang mengitari mukmin yang akan dicabut nyawanya tadi. Kemudian keluarlah satu malaikat dari kelompok ini, yaitu malaikat pencabut nyawa. Dia duduk di samping kepala calon mayit. Ternyata apa? Nyawanya itu Pak tidak perlu dicabut. Nyawanya nggak perlu dicabut Bu. Keluarlah nyawa itu seperti keluarnya air dari botol aqua yang tidak ada sumbatnya sama sekali. Ini yang kita harapkan. Dalam satu kisah, nyawa itu keluar karena apa? Allah memperlihatkan pahala. Jadi di angkasa itu penuh dengan pahala kita. Dulu pernah kita sampaikan di sini, seorang laki-laki yang saat sakaratul maut dinampakkan pahalanya oleh Allah, yaitu pahala-pahala langkah kaki. Ini pahala langkah kaki pertama, kedua, yang ke-1000, yang ke-2000. Karena apa? Langkah dia selama 2,5 jam. Nah ini kalau kita 100 meter saja tidak sanggup ke masjid, penyesalan apa yang akan kita rasakan nanti? Ya Allah, mengapa tidak lebih jauh ketika melihat angkasa penuh dengan pahala dia? Kalau seandainya pahala ini Engkau nampakkan ketika kaki masih bisa berjalan, ya Allah, ketika saya masih hidup, ya Allah, saya akan mencari rumah yang lebih jauh daripada rumah saya kemarin. Nyesal Pak, nyesal Bu. Nah ini, setelah itu dicabutlah ruhnya ini oleh malaikat pencabut nyawa. Setelah dicabut, langsung diterima oleh 70.000 malaikat, membawa kain kafan dari surga, kemudian menyebarlah aroma harum seharum-harumnya. Selanjutnya dibawa terbang ke langit. Dalam perjalanannya bertemulah dengan kelompok-kelompok malaikat, dan kelompok malaikat ini bertanya, wahai malaikat, ini arwah siapa? Mulia, bersih, suci. Kemudian dijelaskan dengan disebutkan nama yang terbaik. Begitulah seterusnya Pak. Kemudian naik sampai langit pertama. Penduduk langit pertama bertanya, siapakah ini? Begitu harum, mulia Pak. Masuk langit pertama, disolati oleh malaikat yang menempati langit pertama. Disolati mereka. Langit kedua demikian, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku terima arwahnya. Sekarang dia berasal dari tanah dan harus kembali ke tanah. Masukkan rohnya ke jasad. Oleh karena itu, kalau ada jenazah cepat kuburkan. Jenazah itu Pak, kalau ditahan-tahan nunggu anaknya dari Australia, nunggu anaknya dari Jawa sampai berhari-hari, itu rohnya berputar-putar, menderita, menangis. Hadirin rahimakumullah, makanya salah satu yang harus disegerakan adalah menguburkan jenazah, membayar hutang menikah. Hadirin rahimakumullah, kemudian nyawa ini dimasukkan kembali ke jasad yang sudah terbujur kaku di kuburan. Terduduk dia, datang dua, terkembang senyum. Siapa dia? Malaikat penanya dalam kubur. Pertanyaannya 3. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dijawab, Tuhanku Allah
Nabiku Muhammad, kemudian apa yang satu tadi? Agamaku Islam. Ditanya masih Pak, dari mana kamu tahu? Nah, dari mana kamu tahu? Saya sering berkumpul di masjid, saya sering ikut majelis taklim, saya sering ikut pengajian, sehingga saya kenal Allah, saya kenal Rasul, saya kenal agama. Itulah malaikat luar biasa Pak. Tenang hidupnya, bahagia hidupnya, ditambah anak laki-lakinya menangis kepada Allah meminta, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan bapakku taman surga, jangan engkau jadikan kuburan bapakku lubang-lubang neraka. Langsung Allah pasang permadani, taman sejauh mata memandang. Luar biasa. Itu anak yang kenal masjid, anak yang bisa sholat. Terkadang anak kita ini jangankan mendoakan kita Pak, doa untuk dirinya saja tidak sempat. Jangankan berdoa, sholat pun tidak sempat. Ini hadirin rahimakumullah. Selanjutnya datanglah seorang laki-laki berseri, pakaiannya harum, tampan, ganteng, luar biasa. Tenang, siapa engkau? Akulah amal baikmu. Surga dibuka pintu, diarahkan ke kuburan. Sebelum masuk surga, dia sudah melihat nikmat surga, hampir melompat ke surga. Belum waktunya, wahai hambaku. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, percepatlah kiamat, saya ingin masuk surga, bertemu anak istri saya ya Allah. Itu doa orang yang beriman saat di kuburan. Cepatkan kiamat ya Allah, nggak sabar pengen masuk surga. Yang kedua Pak, roh orang kafir. Siapa kafir? Pertama, yang tidak sholat, yang sering bermaksiat, sering berjudi, minuman keras, nyabung ayam dan lain sebagainya. Nah, ini di masjid setengah jam tidak sanggup, tapi di majelis pengumbaran aurat sampai tengah malam sanggup, bahkan rela uang untuk beras anak istrinya dikorbankan untuk disumbangkan ke pengumbar aurat. Na'udzubillah. Nah ini hadirin rahimakumullah, roh ini tidak mau keluar Pak, nggak mau keluar Bu, berlarian ke sana kemari. Ada yang mencengkram kuku kaki, ada yang mencengkram jari-jari tangan, mencengkram kepala, tidak mau keluar. Ibarat kucing kita bawa naik ke atas lantai 4, kemudian kita mau jatuhkan, mau nggak kucing ini? Tidak mau, tangannya nyengkram tangan kita, tidak pakai baju, cerep ke sini, kita paksakan, maka kulit kita akan hancur. Itulah nyawa. Kemudian malaikat murka, sudah datang 70.000 malaikat, baunya busuk, mukanya rusak, porak-poranda. Malaikat ini datang, malaikat yang paling ganas, paling mengerikan, paling jelek. Duduk di samping kepalanya, dicabut nyawanya dengan memasukkan jari ke mulut orang ini, dipukul dadanya, dipukul badannya, yadribuna, dipukuli malaikat untuk mengeluarkan nyawanya. Akhirnya apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa dengan kasar, jeruji besi dipintal-pintal di kapas yang basah, tarik paksa. Itulah cara mencabutan nyawa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tercabut, langsung dilemparkan ke malaikat yang sudah membawa kain kafan kasar dari neraka, kain kafan kasar dari neraka. Setelah dimasukkan ke situ, kemudian dibungkus, maka menyebarlah bau busuk sebusuk-busuknya yang belum pernah tercium oleh manusia di muka bumi ini. Diseret naik ke langit sampai langit pertama, langit tidak menerima. La tuftahu lahum abwabus sama, pintu langit tidak terbuka. Wala yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sampai unta pun bisa masuk lubang jarum, dia tidak akan masuk surga. Hancurkan dia, campakkan dia, hinakan dia, tempatkan dia di asfalas safilin, di tempat yang paling bawah, kemudian jatuh dari langit. Wa man yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, seakan-akan dia jatuh dari langit, fatahtafuhu thair, kemudian disambar burung, au tahwi bihir rihu fi makanin sahik, atau seperti mereka yang diterbangkan oleh angin, jatuh di tempat yang kita tidak tahu. Itu orang-orang kafir. Kemudian nyawa dimasukkan lagi
ke jasadnya, terduduk dia, mimpi panjang, ternyata alhamdulillah dia terbangun. Pak, alhamdulillah ya Allah, ternyata mimpi. Akan tetapi setelah dia pegang kanan kiri atas bawah, kenapa tanah, kenapa papan, jangan-jangan ini kuburan. Betul Pak, kuburan. Itulah kuburan. Datang dua malaikat, datangnya seperti suara petir, itulah Mungkar Nakir, bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Dia hanya berteriak, tidak tahu itu hadis, tidak tahu. Ini akhirnya apa? Dia disiksa sebelum datang siksaan yang kekal abadi, yaitu neraka dibuka, diarahkan ke kuburan, panas luar biasa, bumi dipres oleh Allah, dipres Pak buminya itu, sehingga apa? Tulang tangan nancap ke tulang sebelahnya, tulang nancap ke daging sebelahnya. Itulah makanya Utsman bin Affan menangis. Utsman, kenapa disebut kuburan engkau menangis, disebut surga neraka tidak menangis? Rasul berkata, kuburan adalah pos pertama menuju akhirat. Kuburan adalah tahapan persinggahan pertama menuju akhirat. Man yanju fiha, siapa yang selamat di kuburan, maka di pos-pos berikutnya akan lebih aman, nyaman, tentram. Akan tetapi di kuburan celaka, di pos berikutnya akan lebih celaka. Dan Rasul menutup, saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali pemandangan yang paling mengerikan adalah kuburan. Hadirin rahimat, mungkin ini yang kita sampaikan panjang lebar, mohon maaf. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah hikmah Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, mari kita jalin persatuan dan kesatuan sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah semua kita akan mati. Beruntunglah orang-orang yang berbekalkan iman dan takwa saat kembali kepada Allah, dan merugilah orang-orang yang tidak berbekalkan iman dan takwa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita tetap dijaga oleh Allah dengan usaha kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak, istri kita, keluarga kita, saudara kita, umat Islam semuanya Allah selamatkan dari kemaksiatan. Allah mampukan untuk melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga mereka bisa berada di jalan yang lurus sebagaimana doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.